PJ Wali Kota laporkan hasil kerja triwulan 2 ke Kemendagri hingga high level meeting tim pengendali inflasi daerah. Apel kesiapsiagaan Linmas Kecamatan Manguharjo dan penyerahan bantuan kepada korban rumah roboh. Jemaah sholawat di Kota Pendeka. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. PJ Wali Kota Madiun mengikuti asistensi dengan Kemendagri untuk melaporkan hasil kerja triwulan kedua, sekaligus menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD yang membahas nota keuangan terkait rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. Selain itu, high level meeting tim pengendalian inflasi daerah atau TPID juga digelar untuk merumuskan strategi dalam menghadapi inflasi dan deflasi di Kota Madiun. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto sudah nyaris 6 bulan memimpin Kota Madiun. Sesuai aturan PJ Wali Kota, wajib melaporkan hasil kerja setiap 3 bulan sekali. Berbagai persiapan laporan kepada Mendagri pun terus dilakukan, salah satunya asistensi dengan Kemendagri yang berlangsung secara Zoom Senin 21 Oktober sore. PJ Wali Kota bersama Sekda Kota Madiun dan Kepala OPD mengikuti dari GCIO Dinas Kominfo. Asistensi tersebut perlu sebelum laporan berlangsung di Jakarta mendatang. Dalam memimpin suatu daerah memang tidak boleh sembarangan. Tak heran, Kemendagri selalu mengawasi. Pejabat kepala daerah harus melaporkan apa yang sudah dilakukan setiap 3 bulan sekali. Kali ini laporan untuk triwulan kedua. Setidaknya ada 428 lembar halaman yang dilaporkan PJ Wali Kota. Nyaris sebagian besar sudah baik. Hal itu juga tampak dari sejumlah capaian Kota Madiun dalam 3 bulan terakhir. Setidaknya Kota Madiun sudah meraih 91 penghargaan dan prestasi. Namun, ada beberapa hal dalam laporan yang perlu diperbaiki. Di antaranya terkait kepatuhan pelanggaran mutasi, upaya menjaga kondusivitas dan netralitas ASN dalam pilkada, kebijakan urusan pencegahan korupsi, hingga bidang kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Seperti diketahui, PJ Wali Kota Edi tidak melakukan mutasi ASN. Sementara untuk netralitas ASN, PJ Wali Kota juga senantiasa mengimbau ASN untuk bersikap netral. Yang perlu ditambah adalah upaya yang dilakukan hingga hari pemungutan dan penghitungan suara 27 November mendatang. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Rapat paripurna penyampaian nota keuangan Wali Kota Madiun atas rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025 digelar di gedung DPRD Kota Madiun pada Senin 21 Oktober 2024. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun Dr. Andes Haji Armaya dan dihadiri oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto, Sekda Kota Madiun, serta jajaran Forkopimda dan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Kota Madiun. Hal tersebut dilakukan dengan harapan APBD 2025 dapat mencerminkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah yang lebih baik di era perubahan saat ini. Dalam uraian pokok dan uraian detail, PJ Wali Kota menyampaikan beberapa poin penting APBD 2025 yang terdiri atas rencana pendapatan daerah sebesar Rp1.096.524.225, rencana belanja daerah sebesar Rp1.141.279.524, rencana defisit anggaran sebesar Rp45 miliar, dan rencana pembiayaan sebesar Rp45 miliar. Dia tidak terlalu banyak, tapi juga nanti kita dorong supaya PAD kita semakin tahun semakin kita genjot untuk meningkat, sehingga ASN ya kita harus dorong terus di-push supaya PAD kita terus meningkat. Ketua DPRD Kota Madiun menutup rapat tersebut dengan menjelaskan bahwa semua rancangan akan dibahas lebih lanjut oleh komisi terkait untuk mendapatkan masukan dan formulasi yang tepat sebelum dibawa kembali ke rapat paripurna selanjutnya yang dijadwalkan pada minggu ini. PAD ini nanti akan beberapa formula yang harus kita bahas. Jangan sampai nanti kita menaikkan PAD tapi membebani masyarakat.
itu nanti kita komunikasikan dengan eksekutif, langkah-langkah apa yang harus ditempuh, dan nanti akan kita sinkronkan dengan DPRD. Tentunya melalui pembahasan sinkronisasi terkait target-target yang akan ditargetkan oleh pemerintah kota. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peningkatan pelayanan terus dilakukan pemerintah Kota Madiun, kali ini di lingkup Sekretariat Daerah atau Setda. Forum Konsultasi Publik atau FKP pun digelar Selasa 22 Oktober. Kegiatan juga menghadirkan sejumlah perwakilan dari instansi luar mitra Setda Kota Madiun. Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto. Sekda berharap 6 bagian di Setda bisa semakin optimal dalam menjalankan tupoksinya, yakni bagian umum, bagian organisasi, bagian hukum, bagian pemerintahan, bagian pengadaan barang atau jasa, dan administrasi pembangunan, serta bagian perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Sekda menyebut urusan di sekretariat tidak hanya melayani pimpinan, namun banyak juga tupoksi yang berkaitan langsung dengan layanan kepada masyarakat, karena pelayanan harus terus ditingkatkan. Kegiatan setidaknya diikuti perwakilan dari organisasi perangkat daerah atau OPD lain hingga instansi di luar pemerintah. Di antaranya Kepolisian, MUI, Basnas, Dewan Masjid Indonesia, perwakilan perusahaan, hingga dari akademisi. Sekda berharap kegiatan tidak sekedar seremonial belaka. Sebaliknya, kegiatan FKP bisa berjalan optimal. Hal itu penting untuk peningkatan mutu dan kualitas lingkup Sekretariat Daerah Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID yang dipimpin oleh pejabat Wali Kota Madiun Edi Suprianto digelar di Dinas Kominfo pada Selasa 22 Oktober. Pertemuan turut dihadiri oleh Sekda Kota Madiun, Ketua Bank Indonesia Kediri, Forkopimda, organisasi perangkat daerah OPD terkait, Bulog, Pertamina, serta undangan lainnya. Dalam pertemuan dibahas mengenai perkembangan inflasi dan deflasi di Kota Madiun yang menunjukkan adanya peningkatan deflasi sebesar 0,14%. Peningkatan deflasi ini disebabkan oleh penurunan harga pada beberapa komoditas seperti pangan, pariwisata, dan kendaraan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi adalah penurunan harga bahan bakar minyak BBM oleh Pertamina. Selain itu juga terdapat kenaikan harga kopi sedunia, masa tanam padi, dan kenaikan harga produk sigaret, baik yang ditanam maupun elektrik. Data menunjukkan bahwa inflasi dan deflasi di Kota Madiun hingga bulan September mencapai titik terendah dalam 2 tahun terakhir. Sementara itu, dalam upaya menjaga keseimbangan harga, PJ Wali Kota mengimbau TPID Kota Madiun agar terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai informasi, TPID Kota Madiun berhasil masuk dalam nominasi 3 besar daerah berkinerja terbaik dalam kategori TPID Kabupaten Kota, Pantauan Indeks Harga Konsumen atau IHK di Jawa Timur, meraih urutan pertama, disusul TPID Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Delapan orang dengan keterangan belum ada. Instrumen perencanaan untuk menyusun peraturan daerah Kota Madiun berupa program pembentukan peraturan daerah Propemperda resmi ditetapkan. Pemerintah Kota Madiun dan DPRD Kota Madiun sepakat menargetkan 7 raperda prioritas untuk diselesaikan selama 1 tahun ke depan. Adapun proses penetapan Propemperda oleh Pemkot Madiun dan DPRD Kota Madiun berlangsung di Gedung Paripurna DPRD setempat Selasa 22 Oktober. Penandatanganan penetapan dilaksanakan oleh unsur pimpinan DPRD Kota Madiun bersama PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto. 7 raperda terdiri atas 4 raperda inisiatif pemerintah daerah, yaitu raperda tentang perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat,
Raperda tentang penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengelolaan barang milik daerah, serta Raperda tentang pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Selain itu, 3 Raperda lainnya merupakan inisiatif DPRD, yaitu Raperda tentang keprotokolan di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Raperda tentang penyelenggaraan Kota Cerdas Madiun, dan Raperda tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Eksekutif sudah luar biasa membawa masyarakat semakin cerdas. Legislatif langsung jemput bola untuk membuat peraturan perundang-undangan ini melalui perda yang bersangkut, sehingga nanti kedepannya mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Madiun Armaya. Menurutnya, Raperda yang masuk dalam daftar Pro Pemperda ini telah sesuai skala prioritas untuk dijadikan perda, sehingga ke depan bisa semakin menguatkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkot Madiun. Saat ini kita targetnya baru 3 yang kita bahas ya. Nanti ada tahap 1, tahap 2. Nah, biasanya seperti itu. Dan insya Allah target itu pasti terpenuhi, karena beberapa kali kita mempunyai target Raperda itu semuanya selesai dengan bagus. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemkot Madiun menggelar apel kesiapsiagaan Linmas se-Kecamatan Manguharjo yang dipimpin langsung oleh PJ Wali Kota Madiun. Upaya ini dilakukan sebagai komitmen dalam menciptakan pemilu yang aman dan damai. Informasi ini kami rangkai dengan penyerahan bantuan oleh PJ Wali Kota kepada korban rumah roboh di Kelurahan Nambangan Kidul. Pemerintah hadir untuk masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan pemberian bantuan yang diberikan langsung oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto kepada warga yang mendapat musibah rumah roboh Senin 21 Oktober 2024. Bantuan diserahkan di lokasi kejadian yang ada di Jalan Walet, Kelurahan Nambangan Kidul. Didampingi jajaran terkait, PJ Wali Kota menyerahkan berbagai macam bantuan. Mulai dari uang tunai 10 juta rupiah, terpal, matras, beras, kasur lipat, dan berbagai macam kebutuhan dasar lainnya. Lebih lanjut, dirinya mengatakan bantuan yang diberikan diharapkan bisa digunakan sebagaimana mestinya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Hari ini kita memberikan bantuan, untuk sementara kita kasih terpal supaya nanti malam atau hari ini kalau hujan kita masih yang punya rumah bisa menempatin. Nanti akan kita perbaiki karena ada banyak kayu yang ngelapuk, sehingga kita ganti semuanya kayu-kayunya yang ngelapuk. Terus gentengnya kita pasang, kita bantu pasang. Termasuk hari ini juga kita kasih bantuan dapur, peralatan dapur supaya bisa tetap masak, tempat untuk tidur karena tempat tidurnya juga basah karena air dan sebagainya, termasuk juga sembako, peralatan untuk bayi, juga ada biskuit atau macam-macam supaya dalam beberapa hari ini tuan rumah yang kena musibah ini masih bisa bertahan untuk kebutuhan dasar pokoknya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemkot Madiun terus berkomitmen menciptakan pemilu yang aman dan damai. Maka dari itu perlu adanya sinergitas dan kesiapan dari tiap elemen untuk mewujudkannya. Hal tersebut seperti yang terlihat dalam apel kesiapsiagaan Linmas se-Kecamatan Manguharjo yang digelar di lapangan Reksogati, Kelurahan Sogaten, Jumat 25 Oktober 2024. Dalam kesempatan itu, PJ Wali Kota Edi Suprianto bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam sambutannya, dirinya berpesan agar seluruh Satlinmas mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan. Lebih lanjut, dirinya mengatakan agar semua elemen ikut serta mensukseskan pilkada. Dengan pilkada yang sukses, otomatis akan menentukan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, juga wali kota dan wakil wali kota yang terbaik. Dalam kesempatan yang sama, juga digelar pengukuhan lurah sebagai koordinator Satlinmas Pengaman Pemilu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Santri 2024 di Kota Madiun berlangsung hikmat serta penuh nuansa religius. Dimulai dengan apel Hari Santri di alun-alun Kota Madiun di pagi hari dan dilanjutkan acara Madiun bersolawat pada malam harinya bersama Kiai Haji Muhammad Ali Sodikin atau Gus Ali Gondrong.
Berikut liputannya untuk Anda. Peringatan Hari Santri di Kota Madiun berjalan dengan khidmat. Hal tersebut ditandai dengan apel yang digelar di alun-alun Kota Madiun, Selasa 22 Oktober. PJ Wali Kota Edi Supriyanto memimpin jalannya upacara. Dirinya membacakan sambutan peringatan Hari Santri dari Menteri Agama Republik Indonesia. PJ Wali Kota mengatakan, santri harus menjadi pribadi yang mandiri dan mampu ikut serta melanjutkan perjuangan para ulama. Lebih lanjut, dirinya mengatakan, Hari Santri sudah selayaknya dijadikan momentum untuk berjuang demi meraih masa depan yang baik. Dirinya berpesan kepada seluruh santri agar bisa menjaga nama baik diri dan juga bisa meraih kemandirian dan tingkat kehidupan lebih baik. Momentum ini kita gunakan sebagai wadah untuk berjuang untuk masa depan para santri dan untuk kemandirian para santri. Dan momentum ini kita jadikan mereka semakin menjadi santri penerus para pejuang kiai dalam untuk memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan dan berjuang untuk meningkatkan kemandirian dan tingkat kehidupan yang baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Santri 2024 di Kota Madiun berlangsung khidmat dan seru. Setelah apel Hari Santri yang berlangsung di alun-alun Kota Madiun, Selasa 22 Oktober pagi, kegiatan peringatan berlanjut malam harinya. Di tempat yang sama, lantunan sholawat menggema dalam kegiatan Madiun Bersolawat bersama Kiai Haji Muhammad Ali Sodikin atau Gus Gondrong dengan ribuan mafia sholawat yang tumplek-blek di alun-alun Kota Pendekar. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto yang hadir dalam kegiatan menyebut, kegiatan ini tidak sekedar untuk memperingati Hari Santri, namun untuk meningkatkan keimanan dan membangun nuansa religi di Kota Madiun. PJ Wali Kota menambahkan peringatan Hari Santri merupakan momentum yang tepat untuk meneladani apa yang sudah diajarkan para kiai dan ulama terdahulu. Menurutnya, santri mempunyai tugas mulia, diantaranya memerangi kebodohan, meningkatkan kemandirian, dan senantiasa meningkatkan kesejahteraan. PJ Wali Kota juga mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa bersama demi kemajuan Kota Madiun tercinta. Selain itu, PJ Wali Kota mengajak masyarakat untuk senantiasa guyup dan rukun. Hal ini penting mengingat tengah berlangsung tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Kondusivitas perlu untuk selalu dijaga. PJ Wali Kota berharap pilkada bisa berlangsung aman, nyaman, damai, dan sukses. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kita berdiri di sini, tegap dan saling berjanji. Kita akan terus menjaga untuk Kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta.
Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. PJ Wali Kota Edi Supriyanto membuka kejuaraan nasional tenis junior kelompok umur Piala Wali Kota Madiun tahun 2024. Pembukaan digelar di Kor Tenis Wilis, Kota Madiun, Senin 21 Oktober. Dalam kesempatan itu, PJ Wali Kota mengucapkan selamat datang dan selamat bertanding kepada para peserta. Lebih lanjut, dirinya mengatakan melalui kejurnas ini diharapkan bisa menggali potensi yang dimiliki anak muda, khususnya di bidang tenis. Untuk diketahui, kejurnas kali ini diikuti 190 atlet, terdiri dari KU 10 sejumlah 43 atlet, KU 12 sebanyak 55 atlet, KU 14 sejumlah 55 atlet, dan KU 16 sebanyak 45 atlet. PJ Wali Kota juga menandatangani peresmian lapangan tenis indoor, lapangan tenis outdoor, dan peresmian Pujasera yang ada di kawasan Stadion Wilis, Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Hari ini semua bersarung. Event-event menarik tampaknya bakal terus bermunculan di Kota Madiun. Setelah sejumlah event yang tersaji, berbagai event lainnya tengah dalam pembahasan. Seperti event Madiun Nataru Fest 2024. Sesuai namanya, event hasil kerjasama dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI dan pemerintah Kota Madiun itu disiapkan dalam rangka Natal dan Tahun Baru nanti. Meski baru pembahasan awal, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto langsung memberikan lampu hijau. Hal itu terlihat dalam audiensi dengan HIPMI Kota Madiun di Rumah Dinas Wali Kota Madiun Selasa 22 Oktober sore. Bahkan, PJ Wali Kota berharap kegiatan bisa lebih sering digelar ke depan. Apalagi kegiatan cukup menarik. Ada banyak yang akan tersaji dalam Madiun Nataru Fest tersebut, seperti Madiun Culinary Festival, Madiun Community Gathering, Madiun Night Run, Madiun Rewind Challenge, dan End Year Concert Live Music. Event bakal berlangsung mulai dari 24 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Kota Madiun memang kota dengan pergerakan ekonomi dari perdagangan dan jasa. Karenanya pemerintah Kota Madiun terus berupaya menjadikan kota pendekar menarik, mulai dari pembangunan hingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Seperti diketahui, Kota Madiun sudah semakin baik dengan tempat-tempat wisata buatan. Hal ini semakin optimal dengan hadirnya banyak event dan kegiatan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Madiun akan segera menggelar pelantikan pengurus baru hasil dari musyawarah cabang yang digelar pada Juli lalu. Untuk semakin mematangkan persiapan, pimpinan Kuarcap Pramuka Kota Madiun pun berkunjung ke Rumah Dinas Wali Kota untuk menggelar audiensi dengan PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. Audiensi digelar pada Senin 21 Oktober. PJ Wali Kota mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan Kuarcap Kota Madiun. Adapun hasil Muscap Juli lalu, Suyoto Harjowiono kembali terpilih sebagai Ketua Kuarcap Pramuka Kota Madiun. Tak hanya Kuarcap Kota Madiun, di hari yang sama, PJ Wali Kota juga menggelar rapat bersama pimpinan OPD Pemkot Madiun, khususnya membahas proyek strategis Pemkot Madiun, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, DLH, dan Dinas Kominfo Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. RSUD Kota Madiun sebagai rumah sakit milik Pemkot Madiun terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi pengunjung. Salah satunya dengan menambah fasilitas kesehatan agar pelayanan lebih optimal. Terbaru, RSUD Kota Madiun berencana membangun ruangan rawat inap untuk menambah kapasitas, serta menambah sejumlah alat penunjang kesehatan, seperti sterilisator, alat fisioterapi, dan alat kelengkapan ruang rawat inap. Untuk itu, Direksi RSUD Kota Madiun menggelar audiensi dengan PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto dan mendiskusikan rencana pembangunan di rumah sakit, juga terkait penggunaan dana APBD untuk pembangunan dan kelengkapan fasilitas RS.
PJ Wali Kota pun mendukung upaya peningkatan sarana dan prasarana di rumah sakit. Pastikan penambahan sarana prasarana yang paling dibutuhkan saat ini. Ujarnya saat menerima audiensi RSUD Kota Madiun di Rumah Dinas Wali Kota, Rabu 23 Oktober 2024. Meski begitu, PJ Wali Kota belum memberikan keputusan. Penggunaan APBD untuk pembangunan rumah sakit membutuhkan rapat lebih lanjut dengan Sekda dan OPD terkait. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Superindo Jalan Cokroaminoto, Kota Madiun resmi dibuka dengan meriah pada Senin 21 Oktober 2024. Acara tersebut dihadiri oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto, Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, serta sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Pembukaan ditandai dengan penampilan tarian Solah Madiunan dari Sanggar Karya Madiun, yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian bingkisan kepada salah satu yayasan di Kota Madiun sebagai bentuk kepedulian terhadap anak yatim oleh PJ Wali Kota. PJ Wali Kota berharap kehadiran Superindo dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik dalam hal ekonomi maupun sosial, serta dapat menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang mendukung kebutuhan warga Kota Madiun. Selain penyerahan bingkisan, acara juga diisi dengan penyerahan roller berisi sembako kepada pelanggan. Grand opening pusat perbelanjaan ini ditandai dengan pemotongan pita secara simbolis. Setelah itu, PJ Wali Kota yang ditemani oleh jajaran manajemen Superindo melakukan pengecekan lokasi store untuk memastikan segala fasilitas telah siap untuk pelayanan yang terbaik. Dengan hadirnya Superindo, masyarakat Kota Madiun diharapkan dapat menikmati beragam produk berkualitas dan segar dengan harga yang terjangkau. Juga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dalam usaha meminimalisir inflasi di Kota Madiun. Mudah-mudahan dengan adanya Superindo ini juga pertanda bahwa kita semakin semakin tinggi lah. Karena mungkin di kota lain seperti di Madiun, Kabupaten, Magetan, Ngawi, itu kan juga belum ada. Kita sudah ada, karena memang kebetulan di sini adalah sentral ekonomi yang ada di wilayah Madiun atau Mataraman ini. Dan nanti juga mempunyai dampak, tentunya mempunyai dampak positif bagi ekonomi masyarakat. Ada berapa pekerja, ada berapa UMKM, ya kan? Ada perputaran, ada parkir, dan macam-macam. Ini dampak ekonominya terus berputar. Saya yakin ini akan memberikan sumbangsi bagi perekonomian Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Kota Madiun indah dengan pemandangan yang apik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.